Coba perhatikan layar komputer Anda. Kelihatan mulus banget kan? Tapi sadar nggak sih kalau di balik semua antarmuka cantik itu, ada satu mesin sunyi yang sebenarnya kerja keras tanpa henti? Nah, selamat datang di pembahasan visual kita kali ini, di mana kita bakal membongkar sebuah rahasia besar di dunia komputasi modern. Namanya Bash. Gini, tiap kali kita buka internet, geser-geser layar HP, atau sekedar klik icon di desktop, kita tuh cuma melihat kulit luarnya aja. Pernah nggak kepikiran, apa sih yang benar-benar jadi otak di balik internet, infrastruktur cloud, atau sistem operasi yang kita pakai tiap hari? Oke, mari kita gali lebih dalam dan tinggalkan sejenak antarmuka grafis yang biasa dan nyaman kita pakai sehari-hari. Nah, disinilah letak perbedaan besarnya. Di satu sisi, kita punya GUI atau antarmuka grafis. Anda harus geser mouse, klik ini, klik itu, kerasa lambat, manual banget. Dan jujur aja, kita sangat dibatasi sama opsi yang disediain oleh pembuat aplikasi. Tapi coba tengok sisi sebelahnya. Ada CLI atau antarmuka baris perintah. Tampilannya memang cuma teks, tapi jangan salah, ini secepat kilat. Dan yang paling penting, CLI ngasih kita kekuatan otomatisasi yang nyaris tanpa batas. Jadi ini bukan sekedar soal siapa yang ngetiknya lebih cepat ya, ini murni soal gimana kita bisa bekerja jauh lebih cerdas. Bagian pertama, rahasia di balik layar. Yuk kita bongkar dan lihat langsung wujud asli dari mesin Bashin ini. Fakta menariknya nih, Bash yang merupakan singkatan dari Born Again Shell itu bukan sekedar barang antik peninggalan tahun 80-an. Bash itu ibarat konduktor orkestra. Dia kerja sangat sunyi, tapi ada hampir di mana-mana. Tugas utamanya adalah menjadi penerjemah, mengubah teks sederhana yang Anda ketik langsung jadi aksi fisik di inti sistem operasi. Mau itu server global raksasa, perangkat pintar di rumah Anda, sampai superkomputer sekalipun, semuanya bisa dibilang bernapas menggunakan Bash. Masuk ke bagian 2, anatomi perintah dasar Bash. Sekarang kita bahas perintah-perintah fondasi supaya kita bisa mulai ngobrol dengan mesin ini. Semuanya berawal dari sini, di command prompt. Buat yang belum tahu, simbol kecil yang kedap-kedip di layar itu bukan tanda baca acak ya. Itu cara sistem ngasih sinyal kalau dia udah siap nunggu perintah Anda. Kalau Anda lihat tanda dolar, berarti Anda masuk sebagai pengguna biasa. Santai, Anda aman di situ. Tapi kalau yang muncul adalah simbol pagar atau hash, nah Anda harus ekstra hati-hati. Itu artinya Anda berstatus sebagai root atau administrator tertinggi. Anda punya kuasa penuh tanpa batas untuk ngubah apa aja. Yang juga berarti Anda bisa nggak sengaja menghancurkan seluruh sistem kalau sampai salah ketik. Kalau udah paham tanda-tanda di prompt tadi, Anda butuh peralatannya. Perintah-perintah dasar ini tuh ibarat pisau lipat Swiss Army buat siapapun yang berurusan dengan sistem. Anda punya LS untuk mengintip daftar file di sekitar Anda dan CD untuk pindah-pindah ruangan folder. Terus ada satu trik yang jenius banget, simbol ampersand ganda atau dandan. Ini tuh ngasih instruksi ke sistem, kerjain tugas pertama dulu ya, dan hanya kalau tugas itu sukses 100%, barulah lanjut ke tugas kedua. Keren kan? Ini menghemat waktu dan otomatis mencegah error yang beruntun. Filosofi utama di balik alat-alat ini tuh simple banget dan sangat elegan. Tujuannya bukan buat bikin satu perangkat lunak raksasa yang lambat dan super rumit, tapi sebaliknya, menciptakan alat-alat kecil yang luar biasa ahli di bidangnya masing-masing. Bayangin aja kayak jalur perakitan otomatis di pabrik canggih. Tiap perkakas kecil ngelakuin satu tugas spesifik dengan presisi mutlak, lalu hasilnya langsung dilempar ke perkakas berikutnya. Rapi banget kan? Bagian 3, otomatisasi melalui logika skrip. Disinilah kita naik level, bergeser dari sekedar ngetik manual satu-satu menjadi menulis skrip cerdas yang otomatis. Kalau mulai ngomongin skrip dan kode, jangan keburu panik dulu ya. Konsepnya sangat logis dan membumi kok. Bikin skrip Bash itu persis kayak lagi ngasih instruksi ke asisten robot pribadi Anda. Pertama, ada yang namanya variabel. Anggap aja ini keranjang buat robot Anda menyimpan data yang berubah-ubah. Terus ada logika jika maka atau if then. Ini ngasih robot Anda otak untuk bisa bikin keputusannya sendiri. Dan yang paling gila, perulangan atau loops. Bayangin Anda nyuruh robot ini mengganti nama 10.000 dokumen. Daripada klik satu-satu, Anda cukup nulis 3 baris instruksi, tekan enter, lalu Anda bisa nyeruput kopi sambil nonton Bash ngeberesin semuanya cuma dalam beberapa detik. Lanjut ke bagian 4, 3 alat pembedah teks. Asisten otomatis kita nih, pastinya butuh perlengkapan kelas berat. Mari kita kenalan dengan grep, set, dan awk. Coba perhatikan tabel ini. Ini adalah trio alat yang sanggup memanipulasi teks layaknya mesin pabrik berkecepatan super tinggi. Ada grep, set, dan awk.
Ketiganya memang kerja dalam diam, tanpa antar muka yang cantik, tapi justru disinilah letak keajaiban pemrosesan miliaran baris data terjadi setiap harinya di dunia nyata. Kita mulai dari Grab. Jangan salah, ini bukan sekedar fungsi pencarian biasa. Coba bayangin Anda punya ribuan tumpukan jerami digital, dan Anda harus nemuin satu jarum spesifik di dalamnya. Grab itu nggak perlu repot-repot ngebongkar jerami itu satu-satu ke dalam sebuah program. Dia sanggup menembus temuannya seketika dan langsung menarik baris teks yang mengandung jarum itu tepat ke depan layar Anda. Alat berat yang kedua adalah SET. Anggaplah alat ini sebagai tenaga korektor otomatis pribadi Anda. Bayangin skenario terburuk. Anda sadar kalau Anda salah mengeja nama server di puluhan ribu dokumen konfigurasi. Kalau harus diedit manual, itu mustahil kan? Nah, dengan SET, teks tersebut dibiarkan mengalir melewati program ini, dan dalam hitungan milidetik, setiap kata yang salah eja tadi langsung dikoreksi saat itu juga, bahkan sebelum datanya disimpan permanen. Dan pastinya si jenius AUK. Memakai AUK itu rasanya kayak Anda tiba-tiba merekrut seorang analis data dengan kecepatan cahaya. Misalnya nih, Anda megang data mentah, berisi jutaan baris entry. AUK sanggup menarik satu kolom spesifik aja yang Anda butuhkan, menghitung angka rata-ratanya, dan langsung nyodorin laporan akhirnya ke Anda secara instan. Ini bukan cuma sekedar alat biasa loh, ini sebenarnya adalah bahasa pemrograman mandiri yang menyamar jadi perintah sederhana di Bash. Bagian 5, keamanan dan skrip lanjutan. Tentu aja, punya kekuatan sebesar ini artinya Anda juga punya tanggung jawab yang besar soal keamanan. Sumber literatur kita ngasih peringatan yang sangat tegas di bagian ini. Dengerin baik-baik. Menyembunyikan cara kerja kode Anda itu bukanlah sebuah strategi keamanan. Keamanan yang sejati itu cuma datang dari skrip yang terstruktur rapi dan bisa ditebak jalurnya. Jadi, poin utamanya adalah pastikan jalur eksekusi atau path Anda bersih dari celah, kunci perizinan file Anda rapat-rapat, dan ini aturan emasnya, tulislah skrip yang gampang dibaca oleh manusia. Kenapa? Karena kode yang ditulis sok pintar atau disingkat-singkat hari ini dijamin bakal jadi mimpi buruk buat Anda sendiri 6 bulan dari sekarang. Kejernihan kode adalah fondasi keamanan. Nah, kalau Anda mematuhi aturan main tadi, Bash bakal ngasih Anda kunci emas ke dunia luar. Ruang kerja Anda nggak lagi terbatas cuma di laptop yang ada di meja. Dengan menggabungkan kekuatan Bash dan protokol aman seperti SSH, Anda bisa mengorkestrasi banyak program, memperbarui sistem, atau menarik laporan langsung dari puluhan mesin server yang ada di benua lain secara bersamaan. Dan hebatnya, Anda ngelakuin itu semua tanpa perlu beranjak dari tempat duduk Anda. Kita sampai di bagian 6, kesimpulan dari eksplorasi kita, dan bagaimana ini menjadi kekuatan super baru Anda. Jendela terminal yang isinya cuma teks hitam putih, itu memang kelihatan kuno, seolah berasal dari zaman prasejarah komputasi. Tapi jujur aja, justru disitulah letak mesin utama yang nggak pernah mati. Menguasai Bash, itu otomatis mengubah Anda. Anda berhenti jadi sekedar konsumen pasif yang cuma bisa pakai fitur yang disediain pembuat aplikasi. Anda bertransformasi menjadi kreator. Seorang konduktor orkestra yang memegang kendali penuh atas apa dan bagaimana sistem operasi Anda harus bekerja. Jadi sekarang Anda udah melihat langsung rahasia besar di balik panggung komputasi modern, Anda udah dibekali pemahaman tentang alat ajaib yang diam-diam menjalankan dunia digital di sekeliling kita. Pertanyaan terbesar saya buat Anda sekarang, apalagi setelah melihat seberapa gilanya potensi Bash ini, tugas berat dan membosankan apa yang bakal Anda delegasikan dan otomatisasi besok pagi. Sampai jumpa di eksplorasi kita selanjutnya.